Malam itu, angin berembus lembut di jalanan kota. Lampu-lampu jalan menerangi aspal yang sedikit basah oleh gerimis sore. Nadia mengendarai motornya dengan hati-hati, ingin segera sampai di rumah setelah seharian bekerja di kantor. Namun, saat melewati perempatan yang agak sepi, ia melihat beberapa polisi berdiri di tengah jalan, menghentikan kendaraan yang melintas. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Razia seperti ini bukan hal asing baginya, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda malam itu, seolah udara di sekitarnya dipenuhi niat jahat yang tak terlihat. Ketika seorang polisi melambaikan tangan menyuruhnya menepi, Nadia dengan sigap menarik rem dan berhenti di tepi jalan. Ia membuka helmnya, menampakkan wajah cantiknya yang sedikit lelah, namun tetap tenang. Seorang polisi bertubuh besar dengan wajah penuh ketegangan mendekatinya. "Selamat malam, Bu. Mohon tunjukkan surat-surat kendaraan Anda," katanya dengan suara berat. Nadia mengangguk sopan dan segera mengambil dompetnya, mengeluarkan SIM serta STNK yang selalu ia bawa dengan lengkap. Polisi itu, yang namanya tertulis sebagai Bribka Doni, mengambil surat-surat itu dengan ekspresi dingin. Ia memeriksanya dengan seksama, lalu mengernyit. "Ada yang tidak beres di sini," gumamnya, sambil mengangkat alis. Nadia terkejut. "Apa maksudnya, Pak? Semua surat saya lengkap," katanya dengan nada bingung. Bribka Doni melirik rekannya yang berdiri di belakangnya, lalu tersenyum samar. "STNK ini sepertinya sudah kadaluarsa. Anda tahu konsekuensinya, kan?" Dada Nadia berdebar. Ia tahu betul STNK-nya masih berlaku karena baru diperpanjang beberapa bulan lalu. Dengan cepat, ia mengambilnya kembali dan memeriksa sendiri. Benar saja, masa berlaku STNK-nya masih panjang. "Pak, ini masih berlaku. Saya baru memperpanjangnya," ujarnya dengan nada tegas, mencoba menahan perasaan tidak enak yang semakin membebani dadanya. Namun, Bribka Doni hanya mendecakkan lidah dan tertawa kecil. "Yah, kalau mau aman, kita bisa bicarakan baik-baik," katanya dengan nada licik, jelas mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekadar pemeriksaan biasa. Nadia merasakan kemarahan mulai membakar dadanya. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar cerita tentang oknum polisi yang meminta uang dengan dalih razia, tetapi ini pertama kalinya ia mengalami sendiri. Ia mencoba tetap tenang. "Maaf, Pak, saya tidak mengerti maksud Anda. Jika saya melanggar, silakan tilang saya secara resmi," jawabnya mantap. Tetapi kata-katanya malah membuat Bribka Doni mendekat dengan tatapan tajam, sementara beberapa polisi lain mulai mengelilinginya seperti sekawanan serigala mengintai mangsanya. Suasana semakin mencekam. Beberapa pengendara lain yang juga dihentikan hanya bisa menundukkan kepala, takut bernasib sama. Warga sekitar yang melihat kejadian itu tidak ada yang berani bersuara. Mereka tahu, melawan polisi bisa berarti masalah besar, dan lebih baik mereka pura-pura tidak melihat. Nadia mulai merasa tubuhnya menegang, tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meraih ponselnya dari dalam tas dan mulai merekam kejadian itu, berusaha mengabadikan bukti atas perlakuan yang ia terima. Bribka Doni menyadari gerakannya dan dalam sekejap, ia mengulurkan tangan, merebut ponsel itu dengan kasar. "Oh, jadi kamu mau sok-sokan rekam?" "Ya." Suaranya kini lebih dingin, penuh ancaman. Nadia tersentak, hatinya mulai diliputi ketakutan. Ia mencoba merebut ponselnya kembali, tetapi Bribka Doni lebih cepat, menyelipkannya ke dalam sakunya. "Begini, Mbak, kalau kamu ingin pulang tanpa masalah, kita bisa bereskan ini sekarang. Atau kamu mau saya bawa ke kantor polisi?" Nadia menelan ludah. Amarah dan ketakutan bertarung di dalam dirinya. Ia tahu, ia berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Jika ia menuruti permintaan mereka, ia hanya akan menjadi korban berikutnya dari sistem yang korup ini. Tapi jika ia melawan, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya tidak takut. Jika Anda ingin membawa saya ke kantor polisi, silakan. Saya tahu saya tidak bersalah." Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah suara berat dan berwibawa menggema di udara, membuat semua orang yang ada di sana menoleh dengan kaget. "Siapa yang berani menyentuh istri saya?" Suasana di jalanan yang semula penuh ketegangan kini berubah mencekam. Semua mata tertuju pada sosok pria berbadan tegap yang baru saja turun dari motor besarnya. Seragam lorengnya tampak rapi, otot-ototnya menggembung di balik lengan bajunya yang ketat. Wajahnya dingin, rahangnya mengeras,
dan sorot matanya seperti mata elang yang siap menerkam mangsanya. Dialah Mayor Pratama, perwira TNI yang baru saja tiba di tempat kejadian. Napasnya berat, amarahnya jelas terlihat. Ia tidak hanya seorang prajurit, tetapi juga suami Nadia, dan seseorang baru saja berani menyentuh wanitanya. Bribka Doni dan beberapa polisi lainnya tampak terkejut. Mereka tak pernah menyangka bahwa wanita yang mereka permainkan adalah istri seorang perwira tinggi. Salah satu dari mereka bahkan mundur selangkah, menyadari bahwa situasi kini telah berubah. Namun, Bribka Doni, yang terlalu percaya diri dengan kekuasaannya, tetap berusaha bersikap tenang. "Oh, jadi ini suaminya," katanya dengan nada mengejek, meski jelas ada kegelisahan dalam suaranya. "Maaf, Pak, istri Anda tadi melawan petugas. Kami hanya menjalankan tugas." Nadia langsung berlari ke arah suaminya, matanya berkaca-kaca, tubuhnya masih sedikit gemetar. Mayor Pratama menyambutnya dengan tangan kuatnya, memastikan istrinya baik-baik saja sebelum kembali mengalihkan pandangannya pada Bribka Doni. "Menjalankan tugas?" tanyanya dengan suara pelan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung ancaman yang nyata. "Tugas macam apa yang membuat kalian berani memeras dan menamparkan wanita di tengah jalan?" Bribka Doni mencoba mempertahankan sikapnya. "Kami hanya memeriksa kelengkapan surat-suratnya, Pak. Kalau istri Anda tidak bersalah, kenapa takut?" Ia tersenyum licik, masih berusaha mengendalikan keadaan. Namun, senyum itu langsung menghilang ketika Mayor Pratama melangkah lebih dekat, hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. "Jadi menurutmu, istri saya harus takut pada sampah berseragam seperti kalian?" Suara Mayor Pratama lebih rendah, lebih berbahaya. Polisi lain mulai saling pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka bisa merasakan suasana yang semakin memanas. Mayor Pratama menoleh ke arah salah satu polisi yang berdiri sedikit lebih jauh. "Kamu," katanya sambil menunjuk seorang polisi muda yang terlihat gelisah. "Siapa atasan kalian, dan siapa yang mengizinkan pemerasan ini terjadi?" Polisi muda itu tampak ragu-ragu, matanya melirik Bribka Doni yang menatapnya tajam. Namun, ketakutan terhadap perwira TNI di depannya jauh lebih besar. Dengan suara bergetar, ia menjawab, Ini inisiatif Bribka Doni, Pak." Warga sekitar mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka berani mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian ini. Suasana kini tidak lagi menguntungkan bagi Bribka Doni dan kelompoknya. Mereka sudah kehilangan kendali. Tetapi bukannya menyerah, Bribka Doni justru tertawa kecil, berusaha menutupi rasa paniknya. "Wah, dramatis sekali, Pak. Kalau memang ada kesalahpahaman, mari kita selesaikan baik-baik. Kita kan sama-sama aparat negara." Mayor Pratama tersenyum tipis, senyum yang lebih menyeramkan daripada amarah. "Aparat negara," katanya pelan, sebelum dengan cepat menangkap keras seragam Bribka Doni dan menariknya ke depan. Polisi korup itu tersentak, tubuhnya ditarik dengan mudah seperti selembar kertas di tangan seorang raksasa. "Jangan pernah menyamakan dirimu dengan prajurit yang berjuang dengan kehormatan," bisiknya tajam, sebelum mendorong Bribka Doni hingga mundur beberapa langkah. Para polisi lain kini benar-benar ketakutan. Mereka tahu, masalah ini sudah tidak bisa lagi ditutupi. Mayor Pratama mengangkat ponselnya dan mulai menelepon seseorang. "Propam, saya Mayor Pratama. Saya butuh tim di lokasi sekarang juga. Ada sampah institusi yang perlu dibersihkan," katanya tanpa ragu. Bribka Doni, yang kini mulai kehilangan kesombongannya, menelan ludah. Ia baru menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang pemerasan biasa, malam ini bisa menjadi akhir dari karirnya sebagai polisi. Bribka Doni merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Napasnya tersengal, bukan karena kelelahan, tetapi karena rasa takut yang mulai mencengkeram tubuhnya. Warga sekitar kini semakin ramai berkumpul, sebagian dari mereka berbisik-bisik, sementara yang lain berani mengangkat ponsel mereka untuk merekam kejadian ini. Bribka Doni tahu, jika rekaman ini tersebar, bukan hanya dirinya yang dalam masalah, tetapi juga seluruh jaringan kotornya. Dengan ekspresi yang masih berusaha mempertahankan wibawa, ia menelan ludah dan melirik rekan-rekannya, berharap ada yang membantunya keluar dari situasi ini. Namun, tidak ada yang berani berbicara. Polisi muda yang tadi membocorkan keterlibatan Bribka Doni justru semakin mundur, menghindari tatapan mematikan dari atasannya. Mayor Pratama masih berdiri tegap, matanya tajam seperti elang yang siap mencabik mangsanya. "Kau bicara soal hukum tadi, kan?" Suaranya dingin,
menusuk langsung ke dada Bribka Doni. Kalau memang kau benar-benar percaya hukum, kau pasti tahu bahwa aku tidak akan tinggal diam melihat istriku diperlakukan seperti ini. Bribka Doni mencoba tersenyum, tapi senyum itu lebih terlihat seperti kedutan gugup. Pak, ini hanya salah paham. Saya tidak bermaksud buruk. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suaranya bergetar, mencoba merayu. Tetapi sebelum ia bisa melanjutkan, suara deru mobil terdengar dari kejauhan. Lampu sorot menyala terang, dan tak lama kemudian, sebuah mobil bertuliskan Propam Polri berhenti dengan cepat di lokasi. Dari dalam mobil, seorang perwira Propam turun dengan langkah sigap. Kompol Arman, seorang petugas senior yang dikenal tegas dalam menindak oknum polisi bermasalah, melangkah dengan tatapan penuh evaluasi. Apa yang terjadi di sini? Suaranya berat, menciptakan keheningan di antara kerumunan. Warga yang tadinya riuh kini hanya menunggu, ingin melihat bagaimana akhir dari insiden ini. Mayor Pratama menyambut Kompol Arman dengan sikap hormat, lalu berkata dengan nada dingin, "Ini, Pak. Polisi ini melakukan pemerasan, menyalahgunakan wewenang, dan bahkan melakukan tindak kekerasan terhadap warga sipil. Dan yang dipukulnya adalah istriku." Kompol Arman mengalihkan pandangannya ke Bribka Doni, yang kini terlihat seperti tikus yang terjebak dalam perangkap. "Benar begitu?" tanyanya tajam. Bribka Doni mencoba mencari alasan, tapi sebelum ia bisa berbicara, rekaman video dari beberapa warga sudah diputar. Suara tamparan terhadap Nadia terdengar jelas, diikuti dengan nada arogan Bribka Doni yang mengancam. Wajah Kompol Arman mengeras, matanya menyala dengan amarah. "Sungguh memalukan," gumamnya, sebelum menoleh pada anak buahnya. "Tangkap dia." Bribka Doni langsung panik. Pak, jangan begini, saya bisa jelaskan. Ini hanya salah paham," teriaknya, mencoba meronta saat beberapa petugas Propam meringkusnya. Namun, tidak ada lagi yang peduli dengan pembelaannya. Polisi yang tadinya berdiri di belakangnya kini hanya menundukkan kepala, tidak ada yang berani membela seorang atasan yang telah kehilangan kekuasaan. Nadia berdiri di samping suaminya, masih merasa sulit percaya bahwa keadilan akhirnya berpihak padanya. Tangannya masih sedikit gemetar, tetapi ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Mayor Pratama meremas tangannya dengan lembut, memberi isyarat bahwa semuanya sudah selesai. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Kejahatan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang, ini adalah bagian dari sistem yang busuk. Dan malam ini, hanya satu keping dari jaringan itu yang berhasil ia hancurkan. Saat Bribka Doni digiring ke dalam mobil Propam, tatapan mata Mayor Pratama tidak berubah. Ia tahu bahwa masih banyak orang seperti Bribka Doni di luar sana. Dan jika perlu, ia akan memastikan bahwa tidak ada lagi yang berani menyentuh orang yang ia cintai, atau menyalahgunakan kekuasaan mereka di tanah yang seharusnya dijaga dengan kehormatan. Suasana di jalanan perlahan kembali normal setelah mobil Propam membawa Bribka Doni pergi. Beberapa warga mulai membubarkan diri, meski ada yang masih sibuk membicarakan kejadian tadi dengan antusias. Malam yang tadinya terasa begitu mencekam kini mulai mereda, tetapi bagi Mayor Pratama, ini belum benar-benar berakhir. Ia menggenggam tangan Nadia dengan lembut, memastikan istrinya baik-baik saja. "Kita pulang," katanya singkat, suaranya lebih tenang namun tetap penuh ketegasan. Di dalam perjalanan pulang, Nadia masih belum bisa sepenuhnya menenangkan dirinya. Tatapan Bribka Doni sebelum dibawa pergi terus terngiang di pikirannya. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatnya gelisah, sebuah dendam yang tak terucapkan. "Mas, menurutmu, dia akan benar-benar dipenjara?" tanya Nadia pelan, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Mayor Pratama terdiam sejenak sebelum menjawab, "Dia akan diproses. Tapi aku tahu, orang seperti dia tidak bekerja sendirian. Selalu ada tangan-tangan kotor yang lebih besar di belakangnya." Di tempat lain, di dalam ruang tahanan sementara, Bribka Doni duduk di bangku kayu yang dingin. Tangannya masih diborgol, kepalanya tertunduk, tetapi bukan karena penyesalan. Sebaliknya, di dalam dirinya, bara dendam mulai menyala. Ia bukan orang biasa, ia telah lama menjadi bagian dari sistem yang melindungi orang-orang seperti dirinya. Dan kini, seorang perwira TNI telah mempermalukannya di depan umum, membuatnya tampak lemah. Itu bukan sesuatu yang bisa ia terima begitu saja. Tak lama, seorang lelaki berbadan tegap dengan wajah licik menghampirinya. AKP Suryo, salah satu atasan yang selama ini menjadi tameng bagi Bribka Doni, berdiri dengan tangan di saku.
Aku sudah dengar ceritanya, katanya pelan, suaranya berbisik seperti ular yang melata. Bribka Doni mendongak, matanya menyala penuh harapan. Pak, aku dijebak. Itu semua hanya kesalahpahaman, katanya penuh emosi. AKP Suryo hanya menyeringai. Kau terlalu ceroboh. Aku bisa mencoba menenangkan keadaan, tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat. Mayor Pratama sudah mencampuri urusan kita. Dan aku tidak suka orang luar mengacaukan permainan yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Bribka Doni mengangguk cepat, napasnya memburu. Saya akan melakukan apa saja, Pak. Saya tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Dia mempermalukan saya. Geramnya, tinjunya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. AKP Suryo tertawa kecil, lalu menepuk bahu Doni. Bagus, maka mulai sekarang, dengarkan baik-baik. Ini bukan hanya soal harga dirimu, ini tentang menjaga jaringan kita tetap utuh. Kita akan buat dia menyesal telah ikut campur. Sementara itu, di rumahnya, Mayor Pratama duduk di ruang kerjanya, menatap ponselnya yang penuh dengan pesan dari beberapa rekan militernya. Berita tentang insiden malam ini sudah menyebar luas, dan banyak yang mengapresiasi tindakannya. Namun, ia tahu betul, kasus seperti ini tidak akan berakhir hanya dengan satu penangkapan. Ia menatap Nadia yang tertidur di sofa, kelelahan setelah semua yang terjadi. Dalam hatinya, ia berjanji satu hal, jika mereka berani menyentuh keluarganya lagi, ia tidak akan tinggal diam. Tapi yang tidak ia ketahui, di luar sana, bahaya sedang mengintai. Dendam yang telah ia ciptakan malam ini akan menjadi badai besar yang siap menerjang, dan musuh-musuhnya tidak akan bermain bersih. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Mayor Pratama berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Pikirannya tak bisa tenang. Ia tahu betul bahwa Bribka Doni tidak akan tinggal diam. Sistem kotor yang selama ini melindungi polisi korup itu pasti akan bergerak. Masalah ini lebih besar dari sekadar satu orang. Pratama menghela napas panjang, tangannya mengepal di pagar besi. Ia sudah terbiasa menghadapi musuh di medan perang, tetapi kali ini musuhnya adalah orang-orang yang seharusnya berada di pihak yang sama. Di dalam rumah, Nadia duduk termenung di ruang tamu. Pikirannya dipenuhi kecemasan. Ia masih bisa merasakan sisa-sisa ketakutan saat tangan Bribka Doni menamparkan wajahnya. Meski suaminya sudah membuktikan kekuatannya, Nadia tahu, ketidakadilan tidak bisa dilawan hanya dengan satu tindakan heroik. Ia menggenggam cangkir teh di tangannya, tetapi bahkan kehangatannya tak bisa menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Tiba-tiba, ponsel Mayor Pratama bergetar di meja. Ia berjalan ke dalam, mengambilnya, dan melihat nomor tak dikenal. Tatapannya mengeras. Dengan hati-hati, ia mengangkat telepon itu. "Halo," tanyanya dengan nada waspada. Suara berat dan dingin terdengar dari seberang. "Kau pikir ini sudah selesai, Mayor?" Suara itu penuh dengan ejekan. "Kau mungkin punya kekuatan di dalam barak, tapi di luar sana, kami yang berkuasa." Pratama langsung tahu siapa yang berbicara, AKP Suryo. Napasnya teratur, tapi rahangnya mengeras. "Jika kau mengancamku, sebaiknya kau lakukan lebih baik dari ini," balasnya dingin. Terdengar tawa kecil di ujung telepon. "Ini bukan ancaman, Mayor. Ini peringatan. Dunia ini tidak hitam dan putih seperti yang kau pikirkan. Kau sudah mengganggu keseimbangan, dan untuk itu, akan ada harga yang harus dibayar." Lalu, telepon itu terputus. Pratama menggenggam ponselnya erat. Ia berbalik dan melihat Nadia yang kini berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. "Siapa itu?" tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Pratama tidak ingin membuatnya semakin cemas, tapi ia juga tidak bisa menyembunyikan kebenaran. "Seseorang yang ingin kita takut," jawabnya jujur. "Tapi aku tidak akan pernah mundur." Di suatu tempat di sudut kota, AKP Suryo menutup teleponnya dengan seringai puas. Di depannya, Bribka Doni duduk dengan wajah penuh amarah. "Aku ingin dia menderita," gumam Doni dengan suara penuh kebencian. "Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan." Suryo menyalakan rokoknya, menghembuskan asap dengan santai. "Jangan khawatir, kita akan buat dia berlutut. Dan kita mulai, dengan orang yang paling dia sayangi." Malam semakin larut, tetapi perasaan gelisah di hati Mayor Pratama tak kunjung reda. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerja, berusaha menganalisis ancaman dari AKP Suryo. Peringatan itu bukan sekadar gertakan. Ia tahu,
Orang-orang seperti Suryo dan Bribka Doni tidak akan berhenti hanya dengan kata-kata. Mereka adalah bagian dari sistem yang penuh kelicikan, dan mereka selalu punya cara untuk menyerang di saat yang paling tak terduga. Sementara itu, Nadia mencoba untuk beristirahat, tetapi rasa takut masih menghantuinya. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Bayangan kejadian di jalanan itu masih tergambar jelas di benaknya. Namun, yang membuatnya lebih takut adalah tatapan penuh dendam yang diberikan Bribka Doni sebelum dibawa pergi. Seolah pria itu berjanji dalam diam bahwa ini belum berakhir. Di tempat lain, di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Bribka Doni dan AKP Suryo duduk mengelilingi meja kayu dengan beberapa pria berbadan kekar yang wajahnya dipenuhi bekas luka. Mereka bukan polisi, melainkan preman bayaran yang selama ini menjadi alat kotor para aparat korup. Suryo mengeluarkan sebuah foto dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah foto Nadia. Wanita ini, aku ingin dia menghilang, ujar Suryo sambil mengetuk foto itu dengan jarinya. Tapi tidak sekarang, kita buat suaminya menderita dulu. Ia menatap Doni dengan sinis. Kau ingin balas dendam, kan? Ini kesempatanmu. Bribka Doni menggenggam tinjunya erat. Aku ingin dia melihat sendiri bagaimana aku menghancurkan hidupnya, gumamnya. Aku ingin dia merasa tak berdaya, seperti yang aku rasakan saat dia mempermalukanku di depan umum. Suryo tersenyum puas. Bagus, kita mulai dengan membuat istrinya merasa tidak aman. Kita ganggu dia, kita buat dia ketakutan sampai suaminya tidak bisa berpikir jernih. Dan saat-saatnya tiba, Suryo menatap preman-preman di depannya. Kita pastikan dia tak akan pernah bisa melawan lagi. Di rumah, Mayor Pratama akhirnya mencoba menenangkan pikirannya. Ia masuk ke kamar dan melihat Nadia yang berusaha tidur, tetapi matanya tetap terbuka. Ia mendekat dan duduk di tepi ranjang, mengusap rambut istrinya dengan lembut. Aku janji, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu, katanya pelan. Nadia menggenggam tangannya erat. Aku percaya padamu, tapi aku takut. Sebelum Pratama bisa menjawab, ponselnya bergetar lagi. Kali ini, ia menerima sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Dengan hati-hati, ia membuka pesan itu. Kau tidak bisa melindunginya selamanya. Segera atau nanti, dia akan menjadi milik kami. Tatapan Pratama langsung berubah dingin. Mereka sudah mulai bergerak. Ia tahu, tidak ada waktu untuk ragu lagi. Ini bukan hanya tentang hukum. Ini tentang nyawa. Dan kali ini, ia tidak akan hanya bertahan, ia akan menyerang lebih dulu. Suara derit pagar depan membuat Mayor Pratama tersentak. Insting militernya segera mengambil alih. Dengan cepat, ia meraih pistolnya yang tersimpan di laci samping ranjang. Nadia, yang baru saja hampir tertidur, ikut terbangun. Ada apa, Mas? Tanyanya panik. Pratama mengangkat tangan, memberi isyarat agar Nadia tetap diam. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah pelan menuju jendela, mengintip keluar. Tak ada siapapun, tapi firasatnya berkata lain, mereka sedang diawasi. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar dari ruang tamu. Nadia menahan napas, tubuhnya membeku ketakutan. Pratama segera bergerak cepat, membuka brankas kecil di dinding dan mengeluarkan senapan laras pendek. Tetap di sini, jangan keluar apapun yang terjadi, bisiknya. Nadia ingin menolak, tapi tatapan suaminya begitu tegas. Dengan langkah hati-hati, Pratama berjalan keluar kamar, menelusuri lorong dengan senjatanya teracung. Setibanya di ruang tamu, ia melihat sebuah batu besar tergeletak di lantai, di antara pecahan kaca jendela. Hatinya semakin berdebar saat melihat ada kertas terikat di batu itu. Dengan penuh waspada, ia mengambilnya dan membuka lipatan kertas tersebut. Tulisan tangan kasar memenuhi halaman kecil itu. Kau pikir bisa melindunginya? Ini baru permulaan. Tatapan Pratama mengeras. Ini bukan lagi ancaman biasa. Mereka sudah mulai bertindak. Ia bergegas kembali ke kamar, menemukan Nadia yang kini duduk memeluk dirinya sendiri, matanya berkaca-kaca. Mas, aku takut, suaranya bergetar. Pratama menggenggam bahunya erat. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Percayalah padaku. Namun, jauh di lubuk hatinya, Pratama tahu musuhnya tak akan berhenti. Hanya dengan peringatan, ini bukan hanya tentang balas dendam Bribka Doni, ini adalah perang psikologis yang dirancang untuk membuatnya lengah. Mereka ingin ia merasa tidak berdaya. Di kejauhan,
Dari dalam sebuah mobil hitam yang terparkir di seberang jalan, Bribka Doni menyeringai melihat reaksi Pratama dari kejauhan. "Lihat dia," gumamnya. Dia mulai panik. Di sampingnya, AKP Suryo hanya tertawa kecil. "Bagus, biarkan dia kehilangan kendali. Kita buat dia takut, kita buat dia kehilangan kewaspadaannya, dan ketika saatnya tiba, kita ambil yang paling berharga darinya." Malam itu, Mayor Pratama tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap senjatanya dengan mata penuh tekad. Jika mereka ingin bermain kotor, ia juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka mungkin pikir dirinya hanya seorang tentara yang taat pada aturan. Tapi mereka lupa, di medan perang, hanya ada satu aturan, mereka yang lebih kuat, akan bertahan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mayor Pratama duduk di meja dapur dengan tatapan kosong, matanya sembab akibat malam tanpa tidur. Ancaman semalam masih membayang di kepalanya. Ia tahu, jika ia hanya diam dan menunggu, maka musuhnya akan semakin berani. Ia harus bergerak lebih dulu. Nadia, yang melihat suaminya tenggelam dalam pikirannya, mendekat dan menyentuh bahunya dengan lembut. "Mas, kita harus lapor ke pihak berwenang," suaranya lirih, penuh harap. Pratama menoleh padanya, tetapi dalam hatinya ia tahu hukum tidak akan menolong mereka kali ini. AKP Suryo memiliki banyak koneksi di kepolisian. Jika mereka melapor, bisa jadi malah mereka yang dikorbankan. Dengan tekad yang bulat, Pratama berdiri dan mengambil ponselnya. Ia membuka daftar kontak dan menghubungi seseorang yang sudah lama tak ia temui. Sersan Joko, salah satu sahabatnya yang dulu bertugas bersamanya di daerah konflik. Pria itu sekarang sudah pensiun, tetapi masih memiliki koneksi kuat di dunia intelijen. Tak butuh waktu lama, panggilannya diangkat. "Mayor Pratama, ini kejutan," suara di seberang terdengar sedikit terkejut. "Aku butuh bantuanmu, Joko. Ini darurat." Pratama berbicara tanpa basa-basi. Joko terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada serius, "Di mana kita bisa bertemu?" Siang itu, Pratama menemui Joko di sebuah gudang kosong di pinggiran kota. Joko datang bersama dua rekannya yang juga mantan anggota intelijen. Wajah mereka keras, penuh pengalaman di dunia bayangan. "Jelaskan semuanya," ujar Joko sambil menyalakan rokoknya. Pratama menceritakan semua yang terjadi, mulai dari penganiayaan Nadia, perlawanan terhadap Bribka Doni, hingga ancaman yang semakin nyata dari AKP Suryo. Joko mendengarkan dengan saksama, lalu menatap Pratama dengan tatapan tajam. "Mereka pikir mereka bisa main kotor dan lolos begitu saja," gumamnya. Ia membuang puntung rokoknya dan menatap rekannya yang lain. "Saatnya kita buat mereka tahu, mereka memilih musuh yang salah." Salah satu anak buah Joko menyerahkan sebuah amplop berisi informasi. "Kami sudah mengawasi mereka sejak semalam. AKP Suryo memiliki beberapa markas tersembunyi untuk menjalankan bisnis kotornya. Salah satunya di sebuah klub malam di pusat kota. Tempat itu tidak hanya menjadi markas mereka, tapi juga pusat pencucian uang dari hasil pemerasan dan narkoba." Pratama mengepalkan tangannya. "Ini lebih besar dari sekadar balas dendam. Ini adalah perang melawan kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik seragam." Dengan suara rendah namun penuh determinasi, ia berkata, "Kalau begitu, kita mulai dari sana." Malam ini, AKP Suryo dan Bribka Doni tidak akan menyangka bahwa mangsa mereka telah berubah menjadi pemburu. Malam itu, hujan turun deras, menutupi suara langkah-langkah senyap Mayor Pratama dan tim kecilnya yang menyusup ke sekitar klub malam yang disebut oleh Sersan Joko. Dari luar, tempat itu tampak seperti hiburan malam biasa, musik berdentum, lampu neon berkelap-kelip, dan para tamu keluar masuk tanpa curiga. Namun, di dalamnya, itu adalah sarang dari operasi kotor AKP Suryo. Pratama menekan tombol di alat komunikasi kecil di telinganya. "Joko, posisi kita sudah dekat. Kau yakin target ada di dalam?" Joko, yang berada di mobil pengintai di seberang jalan, memeriksa layar laptopnya yang menampilkan rekaman dari drone kecil. "Suryo ada di ruang VIP lantai 2. Doni juga ada di sana. Mereka sedang bertemu dengan beberapa orang penting. Mungkin mitra bisnis kotor mereka." Pratama mengangguk. Ini kesempatan terbaik untuk memberikan mereka pukulan pertama. Dengan isyarat tangan, ia memerintahkan dua anak buah Joko untuk masuk dari pintu belakang, sementara ia dan satu rekannya menyamar sebagai tamu biasa. Mereka harus memastikan bahwa Suryo dan Doni tidak bisa kabur.
Begitu masuk ke dalam klub, aroma alkohol dan asap rokok memenuhi udara. Pratama berjalan dengan tenang, tetapi matanya awas. Ia melihat dua pria berbadan besar berdiri di depan tangga menuju lantai 2, pasti pengawal pribadi Suryo. Dengan langkah mantap, ia mendekati mereka. Salah satu pengawal itu mengulurkan tangan, menghentikannya. Lantai 2 hanya untuk tamu undangan, katanya kasar. Pratama tersenyum tipis, lalu dalam satu gerakan cepat, ia memelintir tangan pria itu dan menghantamkan kepalanya ke dinding. Pria itu langsung roboh sebelum bisa berteriak. Pengawal kedua mencoba menyerang, tetapi rekannya, seorang mantan intel, menghantamnya dengan pukulan keras ke tenggorokan, membuatnya terjatuh sambil terbatuk-batuk. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas naik ke lantai 2. Di dalam ruang VIP, Bribka Doni tengah tertawa bersama AKP Suryo, tak menyadari bahaya yang mendekat. Kau lihat wajahnya semalam, si mayor itu pasti tak bisa tidur sekarang. Doni terkekeh, tangannya menggenggam segelas whisky. Tiba-tiba, pintu ruang VIP terbuka dengan keras, dan sebelum mereka sempat bereaksi, Pratama sudah mengangkat pistolnya, mengarahkannya langsung ke kepala Doni. Semua orang di ruangan itu terkejut. Suryo mencoba meraih senjata di pinggangnya, tetapi seorang anak buah Joko langsung menekan pistol ke pelipisnya. Ruangan itu berubah sunyi. Kali ini, Pratama yang memegang kendali. Dengan suara rendah dan berbahaya, ia berkata, "Sekarang, mari kita buat perhitungan." Suryo dan Doni menatapnya dengan ketakutan. Mereka tahu, malam ini, mereka yang menjadi buruan. Ruangan VIP yang tadinya penuh suara tawa kini dipenuhi keheningan yang mencekam. Mayor Pratama berdiri tegak, pistolnya terarah tepat ke kepala Bribka Doni, sementara AKP Suryo hanya bisa menatap dengan wajah tegang. Mereka yang selama ini merasa berkuasa kini terpojok, dikelilingi oleh orang-orang yang tak bisa mereka kendalikan. Sekarang, siapa yang ketakutan? Suara Pratama dingin, penuh amarah yang tertahan. Doni menelan ludah, keringat mengalir di pelipisnya. "Dengar, kita bisa bicara," ucapnya, mencoba tetap tenang. "Ini bukan cara menyelesaikan masalah, Mayor. Kau tentara, bukan pembunuh." Pratama menatapnya tajam. "Bukan pembunuh." Kata-kata itu mengingatkannya pada semua yang terjadi, Nadia yang ketakutan setiap malam, ancaman yang tak pernah berhenti, sistem kotor yang melindungi sampah seperti mereka. Ia mengencangkan genggaman pada pistolnya, jari telunjuknya bergerak di pelatuk. "Sistem yang kalian lindungi sudah membusuk," katanya pelan tapi penuh tekanan. "Dan kalian berpikir aku akan membiarkan ini begitu saja?" Tiba-tiba, Suryo tertawa kecil. "Kau pikir dengan membunuh kami, semuanya akan berakhir?" Matanya penuh ejekan. "Kami hanya bagian kecil dari rantai ini, Mayor. Jika kami mati, akan ada yang menggantikan. Sistem ini lebih besar dari yang kau kira." Pratama tetap diam, tapi pikirannya berputar cepat. Ia tahu, Suryo tidak berbohong. Menembak mereka di tempat hanya akan memicu lebih banyak masalah. Namun, ada cara lain untuk menghancurkan mereka. Dengan cepat, ia memberikan isyarat pada Joko. Tanpa ragu, Joko mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. "Katakan semuanya, Suryo. Siapa saja yang ada di belakangmu?" desak Pratama. Suryo tertawa sinis. "Kau pikir aku akan bicara?" Pratama mengarahkan pistolnya ke lutut Doni dan menembak. "Dor!" Doni berteriak kesakitan, jatuh ke lantai sambil menggeliat. Wajah Suryo langsung pucat. "Berikutnya, kepalamu," ujar Pratama dingin. "Bicara." Dengan wajah panik, Suryo mulai mengungkapkan nama-nama petinggi yang terlibat dalam jaringan korup mereka. Semua direkam. Bukannya mati sebagai pahlawan kriminal, ia kini menjadi saksi yang menghancurkan kelompoknya sendiri. Malam itu, bukan peluru yang mengakhiri mereka, melainkan kebenaran yang mereka coba sembunyikan.